bertanya, mungkin singkat aja Ustaz. Artinya kan gangguan jin itu memang penakalnya ruqyah ya Ustaz ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, mungkin kapan kita perlu datang untuk diruqyah gitu Ustaz? Ketika apa tingkatan seperti apa nih kita perlu memutuskan tuh, oh kayaknya udah parah nih harus diruqyah. Nah itu indikasinya seperti apa Ustaz? Iya, baik. Jadi sebetulnya gangguan jin ya dan sebagainya itu bisa dicegah ya. Jadi dalam penanganannya ada pencegahan, ada pengobatan. Kalau pencegahan ya semua insya Allah bisa ya mencegahnya sebelum terjadi, sebelum kena gangguan. Sholat 5 waktu ya, tepat waktu, apalagi berjamaah bagi bapak-bapak ini ya, yang rumahnya dekat-dekat masjid jangan sampai tidak berjamaah. Yang jauh pun masjid bisa ditempuh ya dengan jalan kaki atau dengan naik kendaraan gitu. Jadi yang 5 waktu ini usahakan selalu berjamaah, kecuali dalam keadaan yang memang sangat tidak memungkinkan gitu ya. Sholat tepat waktu, rutin baca Quran, selalu zikir ya. Apa zikirnya? Pagi hari baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, sore 3 kali. Jadi mau ada keluhan mau tidak, ini kan zikir harian ya sebetulnya. Masuk rumah bismillah, makan minum selalu bismillah, mengawali setiap pekerjaan kita baca bismillah dan sebagainya. Jadi zikir-zikir harian itu semuanya kita lapatkan, termasuk zikir pagi petang yang misalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa huwas samiul alim, itu kan 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Kalau baca itu saja tetap masih ada gangguan, apalagi nggak baca gitu ya. Mau tidur baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 1 kali aja cukup ya, baca ayat kursi. Setiap habis sholat fardu, habis wiridan ya, yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, habis itu kita doa dan sebagainya, kita baca ayat kursi ya. Setiap habis sholat fardu, itu kata Nabi membentengi dari gangguan setan ya. Kemudian kalau kita ada kan yang kita tuh ingin banyak bacanya, ingin banyak. Kalau ingin banyak dalam sehari boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh sampai 100 kali dalam sehari. Kata Nabi akan dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan dibentengi dari gangguan setan. Ya. Terus ketika kita bepergian, bismillahirrahmanirrahim, ya, saat keluar rumah. Kemudian ketika kita melewati tempat yang menyeramkan, ditakuti, atau ada apa namanya angker ya, kita dianggap angker dan sebagainya, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi selalu bergantung, berlindung kepada Allah. Sebetulnya mereka akan takut kalau kita selalu bergantung kepada Allah. Itu pencegahan. Kalau sudah terjadi, sudah terasa ada gangguan tanpa disadari, ternyata sudah parah gitu ya, yaitu memang perlu bantuan. Terutama gangguan-gangguan dari jin yang bukan cuma lewat saja, kan ada kita lewat suatu tempat, ada jin yang terganggu masuk ke kita, kesurupan, itu mudah, mungkin 1 kali kita dikir dan sebagainya hilang pergi. Tapi ada jin yang sudah menetap lama, seperti jin yang diturunkan dari leluhur, jin saka namanya ya, atau jin keturunan, itu yang turun temurun dari kakek neneknya karena punya apa ilmu kebal dan sebagainya. Itu nggak bisa dengan ruqyah mandiri biasanya ya, itu harus diruqyah, karena biasanya bawaannya ke orangnya itu jadi malas ibadah, malas sholat, mudah marah, sensitif gitunya, tidak sulit memaafkan gitu, mudah kesinggung dan sebagainya. Itu jin saka. Atau ada jin yang suka menyukai kita, jin perempuan suka ke laki-laki dari kalangan manusia, atau jin laki-laki suka ke perempuan dari kalangan manusia. Itu perlu dibantu oleh peruqyah, 1 2 kali mungkin cukup gitu ya. Itu untuk ya, pengobatan. Baik, jadi ada 2 hal tadi ya teman-teman ya. Yang pertama langkah pencegahan, preventif ya, yang mungkin didasari dengan kepasrahan kita ya, misalnya keikhlasan.
kepada Allah yang dibuktikan dengan memang ibadah-ibadah harian sebenarnya sederhana-sederhana yang mungkin teman-teman di sini juga udah sering melakukannya gitu ya. Nah itu dirutinkan lagi gitu ya, diperbaiki kualitasnya mungkin gitu ya Ustaz. Mungkin pertanyaannya kadang-kadang gini Ustaz, apakah kualitasnya itu seberapa penting sih dalam misalnya kita berzikir? Apakah harus benar-benar mahrojnya benar, terus artinya betul-betul diresapi, atau mungkin sebenarnya hanya melafazkan saja itu sudah cukup gitu Ustaz? Umumnya lafaz-lafaz dzikir itu sudah populer ya, jadi biasanya tidak banyak kesalahan. Tetapi kalau lebih bagus lagi kalau kita cek lagi bacaannya, ini benar enggak mahrojnya dan sebagainya ya. Jangan sampai salah pengucapan. Tapi secara umum memang lafaz-lafaznya tidak susah dan populer gitu. Oke Ustaz, jadi mungkin kalau diperdalam lagi dimaknai ya lebih kerasa gitu Ustaz ya gitu ya. Oke, dan tadi ya untuk yang level-level tertentu seperti jin turunan, jin-jin yang mungkin menyukai bangsa manusia, nah itu mungkin yang perlu penanganan ekstra gitu ya. Termasuk jin karena sihir ya, sihir kegantian dari orang lain dikirim karena sihir, biasanya orang yang bisnis, yang usaha itu suka ya, saingan-saingan yang nggak suka, atau yang di kantornya mudah gitu ya, cepat sekali naik pangkatnya, itu biasanya suka ada yang iri, dengki dan main sihir biasanya.